Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 TKJ. Hari ini materi kalian adalah logika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang aritmatika, baik itu bilangan desimal, biner maupun heksadesimal. Sekarang kita akan belajar bagaimana dan apa sih logika. Kita lihat logika. Sebelumnya adalah logika. Kenapa sih komputer kok ada logika? Jelas komputer karena logika manusia harus bisa diaplikasikan ke komputer. Karena komputer bisa mengetahui ini salah, ini benar. Kalau logika itu pertanyaannya adalah bukan 1 tambah 1, tetapi apakah ini benar? Nah, itu logika. Apakah ini salah? Apakah ini benar? Itu. Kalau logika jawabannya adalah benar atau salah. Ya, bukan matematika yang diskrit, yang nilainya tertentu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih logika? Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti kuno yang logos ya, yang tulisannya logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang dapat diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ini kalau menurut logika menurut bahasa. Tapi logika menurut ilmu komputer adalah dalam ilmu komputer adalah sebagai dasar dalam pelajari bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknis dan sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan tiruan, dan lain sebagainya yang menggunakan logika secara intensif. Dalam satu contoh populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang mendasari logika membuat gerbang logika atau biasanya disebut logic gates. Dan arsitektur komputer sebagai inti mikroprosesor, otak komputer atau central processing unit. Di dalam komputer itu ada yang namanya prosesor ya, atau CPU, central processing unit, di mana inti dari komputer itu sendiri adalah prosesor ya, di mana inti dari komputer itu sendiri adalah prosesor. Apa sih Pak prosesor itu? Prosesor adalah otak dari komputer itu sendiri yang mempunyai fungsi dua. Fungsi prosesor itu hanya dua, yaitu ALU atau biasanya yang disebut arithmetic logic unit. Ini pakai C ya, arithmetic logic unit. Apa itu fungsinya Pak? Yang berfungsi agar prosesor melakukan perhitungan matematis dan logika sesuai program yang dimasukkan pada komputer tersebut. Jadi komputer itu bisa menghitung seperti kalian yang di kemarin itu karena program yang kita masukkan pada CPU. Jadi program itu dijalankan oleh CPU, tapi dengan bedanya kecepatannya sangat tinggi. Kalau kalian disuruh menghitung 1000 ditambah 1576, kalian akan membutuhkan beberapa detik. Tetapi kalau komputer sekali sekian mikro detik atau sekian nano detik, maka jauh lebih cepat daripada manusia. Makanya fungsi dari prosesor itu adalah arithmetic logic unit. Ya, di sini arithmetic logic unit. Jadi dia berfungsi untuk menghitung dan melogikakan, membantu logika, tetapi tanpa program yang kita masukkan, jelas prosesor tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemudian CU atau control unit berfungsi agar prosesor mengontrol semua kinerja komputer seperti penggunaan memori, register, I/O dan lain sebagainya. Jadi komputer itu, ini waktunya mengerjakan apa, itu CU yang mengontrol ya. Apa Pak hubungannya sama logika? Nah, logika yang kalian pelajari ini adalah logika-logika yang bisa dipelajari oleh komputer. Ya. Jadi komputer akan
berinteraksi dengan kalian sesuai apa yang kalian masukkan. Logika-logika yang masuk biasanya itu logika-logika yang sudah umum ya, yang sudah umum. Apa itu Pak? Yaitu biasanya ALU itu dibangun dari beberapa gerbang logik ya, gerbang logik. Jadi gerbang logika. Apa itu Pak? Adalah dasar pembentuk sistem elektronik digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output. Ya, output yang logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol yaitu 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar Boole. Nanti kita akan jelaskan bagaimana aljabar Boole. Ya, jadi gerbang logika itu adalah pembentuk dasar dari sistem elektronik, termasuk prosesor. Jadi prosesor itu dibuat dari beribu-ribu transistor yang membentuk nanti gerbang logika. Jadi nanti di situ akan mempunyai satu atau lebih keluaran ya yang logis. Contoh, misalnya adalah apabila A masuk dan B, apabila A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka C adalah, nah, seperti itu kira-kira. Nanti kita bahas. Kemudian macam-macam logika. Ada tujuh gerbang logika yang ada di dasar komputer digital. Ya, jadi ada 7 macam gerbang yang ada di logika digital. Yaitu pertama adalah AND, dan. Contoh pernyataannya adalah saya laki-laki dan kamu laki-laki atau kamu perempuan. Dan yang intinya adalah menyatakan dua pernyataan disambung. Nah, disambung. Dua pernyataan yang disambung secara paralel. Ya. Yang disambung secara seri. Yang kedua adalah OR. Yang kedua adalah OR. Atau kalau bahasa Indonesianya. Contohnya adalah saya mau makan pecel atau rawon. Nah, pernyataan itu adalah atau. Di mana Anda akan melakukan salah satu dari atau kedua dari pekerjaan Anda. Kemudian not ini kebalikan atau tidak. Misalnya angka yang sama, misalnya pernyataannya saya mau, atau di sini namanya negation ya, kebalikan atau biasanya bohong. Kalau biasanya Anda not itu diidentik dengan kebalikan. Kalau Anda berkata jujur, maka Anda tidak jujur. Nah, gitu. Kemudian nen. Nen adalah not yang dipasangkan dengan n. Namanya nen. Hasilnya dan tidak. Kemudian nor atau biasanya disebut atau tidak. Kemudian eksklusif or atau eksklusif atau ya di sini. Kemudian XNOR, eksklusif NOR ya. Kalau kita lihat dari tabelnya seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Simbolnya adalah seperti ini untuk N. Ada 2 masukan, minimal 2 masukan. Dan tabel kebenarannya seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan gerbang N adalah akan bernilai 1 apabila seluruh akan bernilai benar atau 1 apabila keduanya atau semua inputan bernilai 1, atau biasanya Y identik dengan perkalian. Y sama dengan A kali B. Ya, ini. Kalau OR itu dan. Akan bernilai 1 atau akan bernilai benar apabila salah satu atau semuanya bernilai benar. Contohnya kalau kalian
disuruh, kalau N, contoh dari N adalah apabila kalau kalian disuruh Mas tumbasno belikan saya makan pecel dan rawon, pasti kalian akan beli dua-duanya, ya. Kalau tidak ada, Pak, kalau tidak ada, tidak. Jadi tidak dibelikan dua-duanya. Tapi kalau sampean ada kata-kata seperti ini, belikan saya rawon atau pecel, maka akan kalian belikan salah satu atau dua-duanya betul. Ya, itu. Wah. Oke, karena waktunya sudah panjang, yaitu sekitar 10 menit. Nanti kita lanjutkan untuk lebih detailnya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.